Baiklah, perkenalkan nama saya Murnia Sodik dengan NIM 123430059 dari kelas RC Praktikum PTBM 2 dan dari kelompok 2C. Baik, saya akan mensimulasikan tugas praktikum yaitu tentang dioda. Yang dimulai dengan pertama itu karakteristik dari dioda, yaitu ada dioda silikon, zener, dan dioda germanium. Dan berikut saya akan menyusun rangkaian sesuai dengan bagaimana ketentuan yang ada pada modul. Dan untuk nilai V-nya, DC offsetnya itu 0, amplitude itu 220 volt, dan frekuensinya itu 50. Dan untuk nilai resistor yang digunakan itu 150K. Karena kita akan melihat bagaimana bentuk grafiknya, itu akan di invert dan menggunakan source yang A, E, di invert, dan ini merupakan grafik dari dioda silikon, dan selanjutnya akan kita ganti menggunakan dioda germanium. Ini bentuk grafik untuk dioda germanium. Selanjutnya itu dioda Zener. Nah, ini grafik untuk dioda germanium. Dan juga uh, untuk penggambaran grafik itu juga bisa menggunakan DC sweep. Yang pertama itu ngambil DC supply-nya, terus menggunakan dioda, dan untuk rangkaian itu tidak perlu lagi ditambahkan uh, grounding lagi atau sisi negatifnya. Nah, untuk nilai cut off atau nilai yang untuk nilai
yang dimasukkan ke dalam tabel praktikum untuk percobaan pertama itu adalah nilai di mana grafiknya itu naik meningkat signifikan. Dan di modul itu ada tegangan cut in dan tegangan breakdown. Tegangan cut in itu di mana kalau di grafik itu terlalu ketika terjadinya peningkatan signifikan, dan ini bisa diuji dengan gunakan dioda germanium, silikon, dan juga dioda Zener. Baiklah, selanjutnya itu ada rangkaian penyaras setengah gelombang. Itu kurang lebih sama dengan rangkaian tadi, cuma yang sekarang itu menggunakan trafo transistor 2P3S itu dengan 2 input dan 3 output, dan sekarang akan dirangkai sesuai dengan gambar atau rangkaian yang diberikan pada modul dioda. Untuk nilai R1-nya itu sama seperti tadi 150K, dan untuk nilai ini itu 10 mikrofarad. Dan akan disimulasikan kembali dengan osiloskop. Untuk osiloskopnya itu ini di A dan ini di B. Nah, dapat dilihat ini merupakan grafik dari rangkaian penyiar setengah gelombang. Ini, selanjutnya itu ada rangkaian penyarah setengah gelombang tapi menggunakan filter. Dan untuk data praktikumnya itu dapat diambil dari grafik ini, mulai dari tegangannya, dan juga dapat dihitung bagaimana frekuensi dari keterangan waktu yang ada dari setiap satu gelombang yang ada dari grafik ini. Dan untuk rangkaian yang telah difilter itu, untuk osiloskop itu diganti dari bagian yang ada pada ditambahkan kapasitor, ditambahkan resistor, dan juga dengan nilai yang sama yaitu 150K. Nah, dapat dilihat itu bentuk grafiknya itu menghasilkan grafik yang berbeda setelah menggunakan filter dan tidak menggunakan filter.
Nah, ini hasil yang setelah menggunakan filter itu lebih halus dan lebih rapi, tidak lebih minimal noise dari sinyal sebelumnya. Kita hapus kembali. Nah, pada modul itu juga ada pada yang rangkaian penyiar gelombang yang setengah gelombang itu terdapat dua data yang akan diambil. Itu pertama itu ada data yang dengan resistansi tetap. Nah, untuk resistansi tetap itu pada resistor itu nilainya tetap 150K, dan untuk kapasitansinya pada C1 itu diubah dari 1, 10, dan 100. Itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk grafiknya nanti. Dan untuk yang satunya lagi itu menggunakan kapasitansi itu yang tetap menggunakan kapasitansi 10, boleh pilih salah satu, 1, 10, ataupun 100. Sedangkan untuk nilai resistansinya itu bisa dipilih dari berapapun nilai yang kita inginkan. Nah, untuk selanjutnya itu ada kapasitor apa? Rangkaian penyearah gelombang penuh. Untuk penyearah gelombang untuk gelombang penuh itu menggunakan dua dioda. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk rangkaiannya. Kita run untuk melihat bagaimana bentuk grafiknya. Nah, ini adalah bentuk grafik untuk rangkaian gelombang penuh atau full wave, penyiarah gelombang untuk gelombang full wave. Dan untuk data praktikumnya juga sama seperti yang setengah gelombang, itu menggunakan ada data yang dengan resistansi tetap dan juga kapasitansi tetap. Tinggal diuji dan dicatat hasilnya. Dan untuk beberapa data itu dapat menggunakan rumus yang telah diberikan pada modul. Seperti frekuensi tegangan ini dapat kita pakai rumus 1 per T. T-nya itu waktu dalam satu gelombang ini, dari titik ini ke titik sini. Dan juga untuk frekuensi arus dioda itu kita bisa menambahkan uh, di sini. Nah, nah, nah dari sini nanti bisa dilihat bagaimana nilai I untuk data yang akan dimasukkan dalam modul dalam databel. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.